Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah kita meminta dengan ya Allah kabulkan secepatnya doa ini ya misalnya, boleh nggak Pak Ustaz? Barakallah. Lafaz yang menjadi anjuran para ulama bukan ya Allah segerakan doa ini atau segerakan kabulkan, tapi Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, tanpa ada kata cepat atau tanpa ada kata sekarang. Doa yang dikabulkan yang disampaikan oleh para nabi juga adalah innaka antas sami'ud du'a, sungguh engkau maha pendengar doa. Itu saja. Jadi alangkah baiknya penggunaan kata sekarang, saat ini, nah itu mungkin dihindarkan. Mohon ya Allah kabulkan doa ini secepatnya, bukan sekarang. Iya. Jadi kalau sekarang kan harusnya kita bulan depan atau tahun depan. Iya, secepatnya juga termasuk. Sama. Jadi interval waktu itu sebaiknya tidak dispesifikkan dalam doa. Demikian. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz, ada yang bertanya. Tadi kan syarat yang kelima ada doa tadi tidak mengandung dosa atau maksiat. Tidaklah seorang muslim berdoa yang di dalamnya mengandung dosa dan memutus silaturahmi. Pertanyaannya, kalau kita berdoa memohon pada Allah untuk dijauhkan dari teman yang menurut kita menyakiti dan zalim, apa itu termasuk doa yang memutus silaturahim dan berdosa? Ya. Doa dijauhkan dari orang-orang buruk itu bukan bagian dari doa memutus silaturahmi. Sebagaimana kita tahu bahwa memang kita sebagai seorang manusia memang butuh untuk tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang buruk. Dan demikianlah para sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Apa tujuan mereka? Menjauhi orang-orang buruk di Makkah, kan gitu tujuannya. Sehingga berdoanya mereka untuk Allah mudahkan hijrah ke Madinah itu bukan bagian daripada memutus silaturahmi. Memutus silaturahmi itu tanpa ada sebab. Padahal dia ada hubungan kerabatan, hanya karena tujuan duniawi, akhirnya dia memohon kepada Allah agar diputuskan silaturahminya atau dijauhkan dengan cara diceraikan atau diusir dan sebagainya. Padahal bukan permasalahan-permasalahan yang kaitannya dengan akidah. Maka yang demikian tidak masalah ya tadi kalau misalkan minta dijauhkan oleh teman-teman yang buruk. Wallahu a'lam. Yang ketat itu. Ya. Terkait dengan takdir yang tidak bisa diubah seperti waktu kematian seorang, apakah jodoh juga termasuk? Namun yang ada yang mengatakan jodoh adalah takdir mu'allaq. Manakah termasuk di antara yang benar, Ustaz? Jodoh termasuk mu'allaq, benar. Jadi gini, takdir ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Mubram itu suatu hal yang enggak punya pilihan. Kayak takdir kita lahir di mana, kita lahir dengan warna kulit apa, kita lahir berkebangsaan warga negara apa, kita nggak bisa milih. Di sini ada yang milih pengen jadi WNI atau WNA, ada? Nggak ada. Anda ketika lahir, Anda secara otomatis lahir nggak bisa milih jadi warga negara lahir di tanah mana, nggak bisa milih. Yang punya kesempatan memilih orang tua Anda bisa lahir di mana. Tapi Anda tidak bisa milih. Itu namanya mubram. Mubram itu yang nggak bisa atau mutlak, yang nggak ada pilihan bagi kita untuk memilih. Berbeda dengan mu'allaq. Seperti contoh, kita mau makan apa, kita mau ikut kajian sekarang atau tidur rebahan di rumah, kita mau jalan-jalan ke mall atau jalan-jalan ke Nurim Lantai 7 misalkan. Jadi itu pilihan. Nah, karena ada pilihan berarti mu'allaq. Dan kita baru tahu itu takdir setelah kita menjalani pilihan.
Sebelum itu kita belum tahu itu takdir, tapi itu sudah menjadi takdir di Lauhul Mahfuz. Tapi pengetahuan kita bahwa itu takdir belum kita ketahui. Sebelum kita menikah dengan seorang, kita belum tahu bahwa dia adalah jodoh kita. Setelah kita menikah, baru kita tahu saya ditakdirkan menikah dengan dia, kan gitu. Jadi pengetahuan tentang takdir baru kita ketahui setelah kejadian. Adapun sebelum kejadian, kita masih bisa mengusahakan, tapi hasil dari usaha tersebut pun sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Wallahu a'lam. Bagaimanakah hukumnya kalau kita menggunakan membeli barang-barang teman? Contohnya teman apa nih? Barang-barang tembakan apa ya? Nanti saya baca lagi. Pas. Apakah seorang muslim dibolehkan mengikuti perayaan HUT RI dengan menunjukkan dengan cerita seperti ini? Nunggu malam dan malam harinya lomba-lomba yang diadakan setiap tahunnya. Wallahu alam. Saya tidak tahu jawaban. Yes. Apakah diperbolehkan berdoa dengan kata segerakanlah? Tadi sudah. Kemudian jika kita sedang di jalan dan menerima kabar buruk lalu kita ingin berdoa, apakah perlu juga menerapkan adab-adab tersebut atau boleh langsung pada poinnya permintaannya? Tetap dianjurkan dengan adabnya meskipun sedang berjalan. Ustaz, boleh gak berdoa dalam hati? Apakah ucap doa sebaiknya diucap tapi boleh dalam hati? Bolehkah berdoa ketika salat sedang sujud dengan bahasa Indonesia kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya? Syekh Abdul Razak mengatakan boleh, tetapi sebaiknya bahasa Arab. Jadi sebaiknya hafalkan doa-doa yang sudah pernah diajarkan oleh Allah dalam Quran dan pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dihafalkan kemudian baru dibaca di salat. Itu sebaiknya agar keluar dari khilaf para ulama. Demikian, wallahu a'lam. Sudah cukup? Cukup, insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.